Yesus merancang atau memikirkan langkah demi langkah di dalam pelayanan. Dia bukan asal sembarang pelayanan, tapi dia memikirkan dengan serius pelayanannya dengan cara terbaik, di tempat terbaik, dan pada saat yang terbaik, supaya Injil bisa mencapai hasil yang maksimal. Dia memang datang untuk beritakan Injil, tapi Injil tidak boleh diberitakan di sembarang tempat atau sembarang situasi atau sembarang orang tanpa memperhitungkan banyak hal. Yesus telah menunjukkan teladan bagi kita bahwa kita harus sungguh-sungguh memikirkan segala potensi yang ada agar Injil yang kita beritakan lebih cepat menyebar dan mencapai hasil yang maksimal. Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tidak, semua mesti dipikirkan supaya pelayanan bisa maksimal. Pemberitaan firman, pemberitaan Injil maksimal, itu harus dipikirkan cara yang terbaik. Kalau pada zaman Yesus penyebaran Injil bisa terjadi dengan cepat melalui wilayah Galilea, berarti zaman Yesus pelayanan bisa maju lebih cepat. Injil, firman bisa lebih maksimal diberitakan, itu melalui sebuah tempat. Zaman sekarang firman atau Injil menyebar dengan cepat melalui media. Bukan lagi tempat, tapi media. Kita hidup dalam satu zaman yang modern, yang serba canggih, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang luar biasa, di mana kita bisa menjelajah seluruh dunia hanya dengan benda kecil di tangan kita yang bernama HP. Semua itu bisa kita manfaatkan untuk membuat Injil dan firman Tuhan menyebar dengan cepat, mencapai seluruh wilayah di dunia ini hanya dengan 1-2 kali ketukan di HP kita. Kalau semua kemajuan ini kita bisa memaksimalkannya untuk pemberitaan Injil dan pemberitaan firman Tuhan, maka saya percaya firman Tuhan, Injil, akan bergerak lebih cepat dan menyebar kepada lebih banyak orang, lebih daripada zaman Yesus. Kemajuan teknologi informasi sehebat ini meruntuhkan banyak tembok pemisah yang tidak bisa ditembus oleh pemberitaan Injil konvensional. Karena itu saudara, dengan kemajuan teknologi seperti ini, sayang sekali kalau kita tidak pergunakan segala macam fasilitas dan kemajuan teknologi ini untuk pemberitaan firman dan untuk penyebaran kabar baik. Itulah sebabnya saya sendiri mempergunakan semua fasilitas ini untuk pemberitaan Injil, pemberitaan firman, baik lewat radio, lewat televisi. Dulu masih zaman BlackBerry, saya pakai BlackBerry juga, pakai Facebook, pakai email, pakai YouTube, pakai website, pakai Instagram, pakai WA, pakai Zoom meeting, dan macam-macam yang lain untuk beritakan firman. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu dari Surabaya WA saya, Pak Esra, senang sekali Pak sudah melayani di banyak media, tapi saya mau beritahu Pak Esra bahwa banyak anak muda itu ada di TikTok, dan TikTok digemari karena videonya hanya 1 menit. Jadi kalau Bapak bisa masuk dalam pelayanan di TikTok, itu pasti akan menjangkau banyak orang. Begitukah? Akhirnya saya pun mulai ke TikTok. Tapi 1 menit, omong tuh kayak setan lagi kejar. Tiba-tiba belum selesai, habis. Ulang, ini dibuang. Susah sekali. Syukurnya sekarang TikTok bisa 3 menit. Dan setiap hari saya bikin seperti itu. Saya sebar di seluruh grup WA. Saya kirim pesan pribadi per pribadi. Firman menyebar, Injil menyebar. Setiap kali saya bikin video di TikTok, saya pakai itu kirim di WA kepada ratusan orang. Setelah itu masukkan lagi di Instagram, lalu muat di YouTube lagi, muat di Facebook lagi. Saya masukkan ratusan khotbah saya di Revivo atau juga di Spotify dan macam-macam yang lain. Kenapa? Supaya Injil menyebar dengan cepat, supaya firman Tuhan menyebar dengan cepat. Nah saudara, bayangkan seandainya kita semua melakukan hal yang sama, betapa kita melihat Injil akan menembusi berbagai macam tempat bangsa lebih cepat dari zaman Yesus. Sayangnya adalah banyak kita tidak bijak dan tidak memikirkan peluang pemberitaan Injil, peluang penyebaran firman melalui semua media itu. Jikalau kita memakai semua media itu, maka sebenarnya kita sedang mempergunakan media itu untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kalau kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Termasuk jikalau kamu main Facebook, lakukan untuk kemuliaan Allah. Jikalau kamu main IG, lakukan untuk kemuliaan Allah. WA untuk kemuliaan Allah. TikTok untuk kemuliaan Allah. Snack video untuk kemuliaan Allah. YouTube untuk kemuliaan Allah. Sayangnya banyak orang Kristen tidak pergunakan itu untuk kemuliaan Allah. Media sosialnya hanya dipakai untuk senang-senang, hanya untuk dipakai bagi perkara-perkara sekuler, hanya untuk maki-maki orang, naik status, cuci maki orang dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan, lintang timur sampai lintang selatan, hanya untuk menyebarkan hoax, hanya untuk pamer
pamer kekayaan, dan macam-macam hal yang tidak bijaksana. Anak-anak Tuhan pakai TikTok juga untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hanya TikTok, hanya goyang-goyang saja terus. Diam-diam mengisihimu, diam-diam mencintaimu. Saya bosan tiap hari lihat itu. Tiap kali buka ini orang goyang, diam-diam mencintaimu. Terus seperti itu. Pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu hanya sekedar kutip ayat dan sharing. Atau saudara baca renungan, ketik kembali renungan itu dan sharing ke banyak orang. Atau kalau bisa nyanyi-nyanyilah lalu posting. Atau bisa bikin kata-kata yang berisi pesan Injil lewat picture-picture dan sebar itu. Atau kalau tidak bisa, lihat khotbah-khotbah penginjilan, share. Supaya apa? Supaya Injil menyebar dengan cepat. Jikalau kita semua bisa bekerja sama, saudara bayangkan bahwa dalam satu hari Injil dalam 3 menit menyebar ke berapa banyak, berapa ribu orang. Jikalau Yesus melihat peluang Injil menyebar lewat Galilea, dan karenanya dia pilih Galilea. Sekarang kita melihat peluang Injil melalui internet. Pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Maka marilah kita semua memanfaatkan semua media yang kita punyai untuk menyebarkan Injil. Kalau kita semua melakukan itu, maka terang yang pernah dipancarkan dari Galilea, terang yang pernah terbit di Galilea itu akan terus dipancarkan ke seluruh dunia, menembusi berbagai macam batas, terus terpancar menerangi insan-insan dalam kegelapan. Yesus Kristus terang dunia itu akan bercahaya di hati mereka. Maukah saudara? Terang dari Galilea sudah bersinar. Teruslah sampaikan terang itu untuk seluruh dunia. Tuhan memberkati saudara.